Brivio sudah prediksi Alex Rins bisa bangkit di akhir MotoGP 2020. Manajer tim Suzuki X-Star, David Brivio, sudah mengetahui bahwa Alex Rins dapat bersinar di akhir balapan MotoGP 2020. Ia berkata seperti itu karena sejak awal dirinya yakin Rins bakal berbuat banyak di musim ini. Bagi Brivio, Rins adalah pembalap yang spesial. Ia merasa Rins memiliki talenta yang luar biasa yang mungkin tak dimiliki oleh pembalap lain. Dengan talenta yang dimiliki Rins itu, Brivio menjadi tak pernah ragu bahwa pembalapnya tersebut bisa bangkit kapanpun. Sebab, seberat apapun tantangannya, Brivio merasa Rins akan bisa mengatasinya. Talenta yang dimiliki Rins juga membuat sesuatu hal yang berat tampak mudah bagi rider asal Spanyol tersebut. Dengan bakatnya itulah, Suzuki enggan menyerah kepada Alex Rins di MotoGP 2020. Menurut Brivio, hanya masalah waktu saja Rins dapat kembali bersinar. Kini perkataan Brivio itu pun menjadi kenyataan. Rins yang awalnya diragukan tampil baik kini justru dapat bersinar di ajang balapan MotoGP. Saya bisa katakan dia memiliki talenta. Terkadang dia mampu membuat sesuatu hal yang luar biasa dan membuatnya seperti sangat mudah untuk dilakukan. Padahal tidak mudah, namun itu natural saja baginya, kata David Brivio. Rins memang tampil mengagumkan di 4 balapan terakhir MotoGP 2020. 3 di antaranya, Rins dapat finish di posisi podium, yang mana salah satunya itu memenangkan balapan MotoGP Aragon 2020. Dari 4 balapan terakhir itu, Rins memang tak finish di MotoGP Prancis 2020. Namun penampilannya tetap sangatlah hebat sesaat sebelum mengalami insiden kecelakaan. Petronas SRT akan bantu Quartararo juarai MotoGP 2020. Kepala tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, menyatakan akan berjuang agar Fabio Quartararo menjuarai MotoGP 2020. Ia menegaskan Petronas SRT berusaha meningkatkan performa Quartararo dalam 3 balapan terakhir musim ini. Performa Quartararo menurun drastis dalam 3 balapan terakhir. El Diablo tidak pernah lagi naik ke atas podium setelah memenangkan MotoGP Catalunya 2020. Quartararo finish ke-9 pada balapan kandangnya MotoGP Prancis 2020. Lalu menyegel posisi ke-18 di MotoGP Aragon 2020. Quartararo mendapat hasil lebih baik pada balapan terakhir MotoGP Teruel 2020 dengan menempati posisi ke-8. Karena hasil buruk dalam 3 balapan terakhir, Quartararo kehilangan puncak klasemen sementara dan menempati peringkat kedua dengan koleksi 123 poin. Agar peluang menjuarai MotoGP 2020 tidak hilang, Quartararo mesti meraih hasil apik pada 3 balapan terakhir musim ini. Oleh sebab itu, Razali bersama segenap anggota tim Petronas Yamaha SRT akan membantu meningkatkan performa Fabio Quartararo. Kami perlu menganalisis balapan Fabio dan melihat bagaimana kami bisa meningkat. Akan tetapi, pembalap lain juga memiliki masalah yang sama seperti yang kami alami. Kami semua harus duduk dan melihat bagaimana kami bisa membuatnya lebih baik untuk 3 balapan terakhir. Dia hanya tertinggal 14 poin dari pemimpin klasemen sekarang. Masih ada banyak poin yang ditawarkan di balapan berikutnya. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana hasil triple header terakhir tahun ini, kata Razlan Razali. Yamaha tak menyerah raih kecepatan tertinggi meski ada pembekuan mesin. Pemimpin proyek Yamaha MotoGP, Takahiro Sumi, menegaskan bahwa tim pabrikan Jepang itu tidak menyerah untuk menentukan cara meningkatkan kecepatan tertinggi M1 untuk 2021 meskipun ada pembekuan pengembangan mesin. Sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan biaya COVID-19, semua pabrikan harus memulai musim 2021 dengan mesin mereka saat ini. Kecuali Aprilia yang tidak dapat mengembangkan motor mereka selama sisa tahun ini. Yamaha biasanya menjadi pabrikan paling lambat, sementara Ducati biasanya menjadi alat pengukur kecepatan di beberapa sirkuit yang melebihi 10 km per jam. Semua pembalap Yamaha juga dipaksa untuk menurunkan putaran mesin menyusul masalah pada awal musim di Jerez.
pembekuan pengembangan mesin tampaknya akan berdampak paling berat bagi Yamaha pada 2021. Sumi mengatakan bahwa pabrikan tersebut dapat menemukan cara lain untuk mendapatkan kecepatan lebih. Kami harus berkembang lebih dari sebelumnya untuk meningkatkan poin kuat kami. Sayangnya, sekarang kecepatan di tikungan bukan hanya menjadi kekuatan Yamaha. Kami menyadari pesaing banyak berkembang di area ini, terutama Suzuki, jadi kami harus lebih berupaya untuk itu. Kami tidak menyerah untuk meningkatkan kecepatan tertinggi untuk tahun depan. Tentu saja, mesin dibekukan untuk tahun depan, tetapi mesin adalah salah satu elemen. Kami dapat menemukan cara lain untuk meningkatkannya tahun depan. Sejujurnya, saya tidak puas dengan performa M1. Tetapi, secara umum saya senang dengan performa kami secara umum. Tahun lalu, kami cepat dalam latihan bebas dan kualifikasi. Tetapi, tidak begitu dalam balapan ini adalah poin yang ingin kami tingkatkan untuk tahun ini. Kecepatan tertinggi adalah salah satu topik utama yang perlu ditingkatkan dan kami mendapat lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Sekarang, kami memiliki 3 pemenang balapan di Yamaha dan Valentino juga mendapatkan kembali feeling dan kecepatannya, kata Takahiro Sumi. Menurut Sumi, target keempat pembalap Yamaha adalah siap bertarung untuk meraih kemenangan. Jadi, sebagai paket total, kami memiliki keyakinan bahwa kami berada di arah yang benar, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai titik target. Tutup Takahiro Sumi. Marc Marquez sekarang lebih kalem. Legenda hidup MotoGP, Casey Stoner, menyebut Marc Marquez lebih kalem untuk saat ini. Stoner menyatakan ketenangan membuat The Baby Alien menjadi pembalap yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Marquez memulai perjalanan di MotoGP pada musim 2013. Marquez debut setelah Stoner pensiun pada akhir musim 2012. Sehingga kedua pembalap itu belum pernah bersaing secara langsung dalam kejuaraan dunia. Kehadiran The Baby Alien seperti pengganti Stoner. Ia membuat kagum semua pecinta MotoGP dengan menjadi juara pada musim debutnya. Marc Marquez adalah pembalap pertama yang melakukan itu. Marc Marquez melanjutkan dominasinya dengan meraih 6 gelar juara dari 7 yang bisa diraih. Pembalap asal Spanyol itu hanya gagal menjadi juara pada musim 2015. Saat itu Marquez kalah saing dari Jorge Lorenzo. Seiring bertambahnya jam terbang Marquez di MotoGP, kemampuan The Baby Alien pun semakin matang. Stoner melihat perkembangan Marquez pada setiap musimnya. Sejujurnya, Marc sekarang telah belajar dan memperoleh pengalaman. Dia cepat, agresif, bisa memulai dan memimpin balapan dengan jarak. Dia sekarang lebih tenang dalam situasi apapun, tidak seperti di masa lalu. Dia menyempurnakan dirinya sebagai pembalap dan saya tidak bisa melihat simpul di baju besinya, kata Casey Stoner. Masih positif corona, Valentino Rossi kemungkinan lewatkan MotoGP Eropa 2020. Pembalap kawakan Yamaha, Valentino Rossi, kemungkinan besar belum bisa kembali ke lintasan pada MotoGP Eropa 2020 nanti. Hal tersebut lantaran status Rossi yang masih dinyatakan positif virus corona. Seri Eropa akan menjadi balapan ketiga yang dilewatkan Rossi setelah sebelumnya ia juga absen di MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel. Berdasarkan hasil swab, pembalap 41 tahun itu masih positif dan harus kembali menjalani karantina di rumahnya. Pembalap berjuluk The Doctor itu sebenarnya sudah memberikan update tentang kondisi terbarunya. Ia mengatakan saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun, pihak dokter sendiri masih belum bisa memberikan izin Rossi untuk kembali ke lintasan sebelum ada tes yang menyatakan negatif dari virus corona. Peluang Valentino Rossi ke MotoGP Eropa pun tertutup jika ia tidak ikut atau tetap positif pada tes penentuan yang diminta Dorna pada Selasa 3 November nanti sebelum berangkat ke Valencia. Lewat tes tersebut, baru akan diketahui apakah pembalap 42 tahun itu akan ambil bagian di MotoGP Eropa atau tidak. Sebagaimana diketahui, Valentino Rossi dinyatakan positif COVID-19 sesuai hasil tes pada Kamis 15 Oktober 2020.
Sebelum dinyatakan positif, pembalap 41 tahun itu mengalami rasa nyeri di tulangnya dan sedikit demam. Setelah dinyatakan positif, Valentino Rossi menjalani karantina mandiri di rumahnya yang berada di Tavulia, Italia. Akibatnya, pembalap tim Monster Energi Yamaha itu melewatkan 2 balapan di sirkuit Motorland Aragon. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.